Bahkan Al-Quran menyatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada kamu adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi sahabat terdekat umat muslim itu Nasrani? Nasrani. Ini ada pertanyaan dari Renal Indrajaya. Pak Quraish Shihab dan Najwa Shihab yang kami sayangi, serta yang dikasihi Tuhan Romo Budi, mau tanya, mengapa kerap kali ada yang berteriak kafir kepada penganut agama selain Islam? Sedangkan menurut pengertian kami, jika kafir itu adalah orang murtad yang tidak punya agama dan tidak mengenal Allah. Sedangkan kita mempunyai Allah, beragama, sama-sama hidup di Indonesia. Yang salah agamanya, apa salah kita dilahirkan menjadi selain Islam? Ya, yang pertama dulu, kafir mempunyai banyak makna. Itu satu. Sehingga harus disesuaikan dengan substansi yang melekat pada seseorang sehingga dia dinamai kafir atau tidak. Nah, dalam konteks keberagamaan, umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir, menamai mereka ahlul kitab. Ya ahlal kitab. Nah, itu satu. Yang artinya orang-orang wahai orang-orang yang memiliki kitab. Mereka diakui memiliki kitab suci karena Nabi Musa dan Nabi Isa mendapat kitab suci dari Tuhan. Itu yang ditonjolkan. Nah, bahwa kafir bisa bermacam-macam. Seperti tadi. Bisa saja seorang muslim dia dinamai kafir dalam pengertian kikir. Ya. Itu Nabi Sulaiman berkata, saya dianugerahi Tuhan begini banyak kekayaan untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Ya kan? Nah, jadi kafir bisa bermacam-macam maknanya. Nah, hanya itu tadi kita katakan dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, kita hendaknya memilih kata-kata yang tidak menjadikan hubungan itu menjadi retak. Nah, itu sebabnya Al-Quran menamai Ahlul Kitab. Itu nama yang ini. Apalagi pada masa turunnya Al-Quran, hubungan yang akrab antara umat Islam dengan Ahlul Kitab, khususnya orang-orang Nasrani itu sangat akrab. Sewaktu Romawi berperang dengan Persia, umat Islam memihak pada Romawi karena dia mengakui adanya Tuhan. Sedangkan Persia menyembah api. Ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, Nabi menganjurkan untuk pergi ke Habasyah Ethiopia karena di sana ada penguasa Nasrani yang adil dan sangat toleran terhadap agama-agama lain termasuk Islam. Bahkan Al-Quran menyatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada kamu adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu yang dijelaskan oleh agama. Jadi sahabat terdekat umat muslim itu Nasrani? Nasrani. Walaupun kita harus berkata perkembangan masyarakat itu bisa berubah dari saat ke saat akibat aneka pengaruh. Bisa jadi ada di masa penjajahan itu karena terlihat bahwa ini agama Kristen nih, atau sebelum itu perang salib, untuk diketahui ulama-ulama Islam cendekiawan Muslim tidak ingin menyatakan penyerangan orang-orang dari barat ke timur itu, mereka tidak namai itu perang salib karena salib tidak merestui itu. Jadi itu bukan perang salib, itu politik. Nah, ini yang menjadikan biasa terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang pun kerap kali karena isu itu bercampur dengan isu politik, itu yang membuat seolah-olah kita dipertentangkan atau dihadapkan satu sama lain, muslim dan non-muslim. Ya. Romo juga melihat seperti itu? Itu yang bukannya kita lihat, kita rasakan pengaruh politik kekuasaan itu membuat orang dengan mudah menyatakan pihak yang berbeda, pandangan politik lalu kafir. Bukan, kalau agama yang disampaikan Abi tadi sangat tepat dan begitulah juga Gereja Katolik memahami. Maka Gereja Katolik mengatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan.
Ya apalagi saya kira akhir-akhir ini, setelah konsili terakhir ini kan, Betul, ya. itu sudah diakui bahwa Islam itu membawa ajaran-ajaran yang Rahmatan lil benar. alamin. Jadi ada upaya pendekatan. Yang terlihat sekarang justru ya politik atau kepentingan apapun itu yang justru menjauhkan bukan mendekatkan. Ya, jadi pandangan politik dan kekuasaan itu ibaratnya seperti ini Mbak Nana dan Abi. Kita tuh seperti melihat lautan. Lautan itu kalau kita terima dengan konteks utuh, laut dengan segala macam keberagamannya. Tapi seringkali kita tergoda melihat, di tepi pantai banyak buih dan debur ombak. Seakan-akan lautan hanyalah buih dan ombak. Padahal ada ikan dengan segala macam keberagamannya, ada rumput, ada mutiara. Nah, politik ini kadang-kadang begitu dominan seakan menjadikan seluruh keindahan itu menjadi rusak gara-gara politik. Padahal ini hanya bagian dari tepi kehidupan kita bersama yang indah. Tanpa keindahan itu nggak mungkin saya ada di sini di Apin. Dua Syihab yang penuh berkah ini. Amin, amin. Romo, Justru ini nyata. Itu saya membayangkan itu menyakitkan ya ketika ada sekelompok orang yang menuding kafir, berkata kafir itu kepada saudara-saudara saya yang beragama Nasrani itu menyakitkan, Romo. Bagi orang tertentu yang mungkin imannya masih kekanak-kanakan, sakit hati. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, justru pengalaman dibilang kafir itu membuat kita menjadi sadar bahwa ya kita harus mengerti. Dan disinilah tantangan. Maka ada kata-kata Nabi Isa yang mengatakan, kasihilah orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan mohonlah berkat untuk mereka yang mencaci kamu. Nah, ketika kita mendengar kata-kata itu bagi orang yang sudah dewasa, ini kesempatan bagi saya untuk menghayati firman itu dengan baik, tanpa harus dengan disertai kebencian, apalagi ingin membalas. Tapi kerap kali tudingan itu bukan karena kebencian ya, Abi, karena ketidaktahuan saja, karena yaitu kebodohan, tidak mau belajar, mendengar informasi sepihak dan kemudian menggeneralisir. Seringkali itu kan Abi yang terjadi. Iya, itu salah satu sebab sebenarnya problema kita ini pendidikan belum berhasil sepenuhnya memahami agama kita, belum sepenuhnya benar, apalagi memahami agama orang lain. Boleh jadi ada persamaan, tapi karena kita tidak paham, kita anggap kita bukan sederajat berbeda, tapi kita bermusuhan, dan ini tidak benar. Padahal lebih banyak persamaannya. Banyak persamaannya. Oke. Romo, ini ada yang tanya spesifik juga soal istilah domba yang hilang. Apakah ada yang kemudian menanyakan apakah itu sama dengan persepsi orang terhadap sebutan kafir begitu? Walaupun persepsinya tadi Abi sudah sampaikan ada beragam. Banyak sekali orang yang salah paham terhadap terminologi kafir ini. Kalau domba yang hilang itu maksudnya apa, Romo? Jadi domba yang hilang ini sebenarnya perumpamaan yang mau menggambarkan betapa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu peduli kepada kita, sehingga tidak ingin satu pun di antara kita itu hilang sebagai manusia, apapun agamanya, dalam pandangan Kristiani. Maka dikatakan ketika ada satu orang ini ditemukan untuk kebaikan, kebenaran, dan kehidupan, ini menjadi sukacita yang luar biasa dalam surga. Sukacitanya lebih besar dibandingkan dengan 99 yang lain yang tidak hilang. Katakanlah 100 itu angka genap, sempurna. Lalu satu hilang, 99 tadi tidak hilang. Yang satu ditemukan tadi itu menjadi lebih membawa sukacita. Maka di sana bukan soal kafir atau sesat atau apa, tapi untuk menyatakan kerahiman. Nah, ini saya jadi ingat begini, Abi dan Mbak Nana. Waktu saya mahasiswa, saya ingin melukis domba yang hilang. Saya baru berhasil melukis tangannya, tapi nggak berhasil melukis dombanya. Karena saya ini calon pastor, lalu saya berjudul bukan domba yang hilang, tapi
calon gembala yang hilang gitu. Kebalik karena dombanya nggak ketemu, hanya tangannya saja gitu. Jadi mau menggambarkan kerahiman itu tidak semudah seperti saya melukis itu, tetapi sukacita atas satu hal yang bisa menerima kebaikan itu lebih bagus. Maka pesan moralnya, nggak usah berpikir bahwa semua harus seperti kamu. Ada satu yang bisa sejalan untuk kebaikan, kemanusiaan, cinta kasih, itu sudah luar biasa. Konsep yang sama ada juga tidak, Abi? Oh iya, ada. Sekarang begini, tugas kita itu, tugas setiap orang mestinya mengajak orang lain untuk menelusuri jalan kebaikan. Itu tugas setiap kita. Nah, tidak usah terlalu semua orang akan menjadi seperti Anda. Iya. Semua orang akan menjadi baik. Hidup ini bercampur kebaikan dan keburukan. Yang penting usaha. Nabi bersabda, kalau ada satu orang yang kamu bisa pengaruhi sehingga menjadi baik, maka itu sudah jauh lebih berharga dan bernilai dari segala apa yang terdapat di alam raya. Walau seorang. Jadi jangan pernah berkata bahwa waduh pengikut saya cuma satu, yang saya pengaruhi cuma satu. Tidak. Berusaha, mulai dari diri, keluarga, anak, dan sebagainya. Terima kasih banyak Romo sudah datang ke Syihab dan Syihab. Sama-sama. Romo, ada yang mau ditanyakan ke Abi? Abi Acara di luar. Saya sudah begitu bahagia berjumpa beliau. Berbahagia. Iya, di luar acara kita main saksofon sama mendengarkan Romo bernyanyi. Terima kasih sudah hadir sekali lagi Romo. Sama-sama. Karena ini menjelang Hari Raya Natal, selamat Hari Raya Natal. Terima kasih. Untuk Romo dan keluarga. Selamat Terima kasih. Syukran. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, seru ya perbincangan Abi dan juga Romo. Seru banget. Itu tuh Indonesia kayak gitu. Justru perbedaan membuat kita semakin kaya, cuy. Toleransi. Yoi. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu, bro. Kayak dua bujang. Ini pasti menginspirasi kita selalu menjaga silaturahmi dan juga toleransi. Bener nggak Bro Es? Dan ini spesial juga buat teman-teman yang tadi belum sempet jawab. Tenang, kita masih punya 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. Oh ya? Pertanyaannya langsung aja Bro Es. Boleh, pertanyaan itu adalah apa tema yang dibahas Syihab and Syihab kali ini? A. Toleransi. B. Apresiasi. Aduh, gampang banget. Langsung aja ya dijawab di Facebook kamu. Dan kalau misalnya udah ngepost jawabannya, jangan lupa di tag di akun Facebook fanpage-nya Najwa Syihab dan juga Kopi Kapal Api. Biar semangat, Ngopi dulu. Ayo bareng-bareng kita jaga silaturahminya dan juga terus bertoleransi. Buat kamu yang pengen silaturahmi barengan sama kita berdua, Dimana? kita ada nih di Narazi 2 Bujang Show setiap hari Jumat menemani kamu yang sendiri. jangan lupa untuk watch and subscribe Nara Strip Z. Oke, tekuni. Resapi. Asyik.